Betul. Jadi gini Mas, kalau membeli bibit ya, sekarang ini kalau kita beli tampilan yang bagus yang masuk parameter kontes, itu pasti harganya mahal. Karena kita melihat tampilan. Tampilan bagus. Tapi kalau saya tidak, karena saya juga mengawalinya itu dari kambing luri ataupun terah. Nah, kalau kita sudah luri atau terah, itu pasti akan menghasilkan kambing bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS Farm Channel dimanapun berada. Kali ini kita berada di Desa Tuwiri, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban, tepatnya di kandang Sinting Farm milik Pak Sutio. Ini biasa dipanggil Pak Tio, salah satu peternak paling senior di Desa Tuwiri, Kecamatan Meraura di Kabupaten Tuban. Kita akan bertanya-tanya tentang cara memilih, merawat, kemudian tentang kambing etawa yang baik itu seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Pak Tio. Selamat sore Pak Tio. Selamat sore kembali Mas. Gimana kabarnya Pak? Amin, alhamdulillah masih sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Dulu-dulu peternak dimanapun berada, Pak Tio ini merupakan senior peternak kambing di Kecamatan Meraura, mungkin khususnya di Tuban nih Pak Tio ya, karena sudah mulai dari puluhan tahun yang lalu pernah juga membentuk salah satu asosiasi petani ternak kambing etawa di Kota Tuban juga Pak Tio ya. Mungkin bisa diceritakan pada kita Pak Tio terkait Sinting Farm ini, sangat unik sekali namanya. Apakah ada sejarah atau pengalaman yang seperti apa Pak Tio? Kenapa namanya Sinting Farm ini? Iya. Sinting Farm itu sebuah filosofi yang artinya mengandalkan kekuatan pikiran untuk memproduksi cempe-cempe yang berparameter kontes. Jadi kemudian saya mengawalinya dari filosofi itu tadi itu, kemudian saya membuat farm tersebut, kemudian supaya agar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang berada di Jawa Tengah maupun dan seterusnya. Berasal dari kata think mungkin nantinya, yang dalam bahasa Inggris mungkin berpikir Pak. Iya, kekuatan pikir. Luar biasa sekali teman-teman. Padahal sebenarnya juga agak plesetan juga Pak Tio ya. Sinting itu kan mohon maaf agak gimana gitu kalau di orang Tuban terutama Pak Tio ya. Iya. Jadi hanya sebuah plesetan kata teman-teman. Filosofi kekuatan pikir. Filosofinya untuk kekuatan pikiran, karena dalam berternak itu tidak hanya jual beli, tetapi butuh pemikiran yang matang juga untuk mulai dari pembibitan, perawatan dan pakan maupun pemasaran Pak Tio ya. Untuk di Sinting Farm ini sendiri Pak Tio, ini sudah berkecimpung di dunia kambing etawa itu sudah berapa tahun Pak Tio? Saya mengawalinya sampai saat ini, sampai saat ini sudah ada berjalan puluhan tahun ya Mas ya. Belasan tahun. 10 tahun lebih mungkin. Iya, Pak 10 Tio. tahun lebih. Kemudian jadi teman-teman untuk perawatan maupun pemilihan bibit, saya kira ini Pak Tio ini luar biasa teman-teman. Jadi kita akan gali ilmunya tentang cara memilih, merawat dan membesarkan kambing dari cempe sampai jantan dewasa, betina dewasa, dan sampai masa kawin dan nanti akan sampai melahirkan. Sebelum itu Pak Tio, untuk memilih bibit kambing etawa yang bagus itu seperti apa Pak Tio? Ya kalau menurut saya Mas ya kan, bibit kambing tadi itu harus dipilih berdasarkan luri atau genetik. Jadi, luri itu seperti apa Pak Tio? Luri tadi itu adalah terah ya kan, terah ataupun luri atau darah daripada kambing-kambing yang mempunyai pakem terah tadi itu. Itu kan
enggak cuma di wayang Pak Tio ya, di kambing Etawa pun punya pakem Pak Tio ya. Iya dong. Nah, Luar biasa lah teman-teman. Kemudian selain luri itu seperti apa Pak Tio? luri itu ada 4 pakemnya ya Mas ya. Itu luri Basuki, luri Sumar, luri Dakir, luri Jabar. Ya Itu kan? awal dari keturunan kambing Etawa di Indonesia sendiri Pak Tio ya. Iya. Jadi ada 4 trah atau 4 luri tadi. Iya, ya. 4 luri tadi. Kalau mungkin teman-teman kalau di kerajaan atau bangsawan itu namanya trah, kalau di bahasa Arab itu namanya nasab, kalau di kambing Etawa ini namanya ada luri teman. Luri, iya. Jadi asal usulnya ada 4 luri tadi, luri Basuki, luri Jabar, luri Sumar sama Dakir. Jadi asal usulnya seperti itu. Kemudian beranak dan dipersilangkan dari 4 trah tadi menghasilkan kambing peranakan Etawa yang kita kenal seperti sampai saat ini Pak Tio ya. Iya, sampai saat ini. Kemudian setelah kita memilih Pak Tio untuk merawat sendiri dari cempe sampai kambing dewasa, baik itu betina jantan, kemudian dari masa kawin dan sampai pasca melahirkan, apakah perawatannya beda-beda atau seperti apa Pak Tio? Kalau saya rawatnya cempe tadi itu pasca lahir tadi itu ya dimikkan ke indukannya Mas. Itu Tetap ASI Pak Tio ya? Ya, yang ASI. utama. Itu sampai usia sekitar 2 bulan. Sampai 2 bulan full ASI Pak Tio. Ya, full ASI ditambah rambanan Mas ya. Tambah ramban. Ya. Terus nanti setelah 2 bulan, nanti itu 3 bulannya dikasih comboran. Comboran itu Comboran itu seperti apa Pak? meliputi ampas tahu, Ampas sentrat. tahu, sentrat, ya kemudian ada garam. ada garam juga. Ya seperti itu. Kalau rawatan cempe umur 3 bulan. Itu yang 3 bulan mulai Ya. dikenalkan dengan comboran Pak. Comboran. Nanti sampai usia 3 bulan disapeh dia. 3 bulan sudah disapeh dari ASI. Dari indukannya. Dari indukannya ya kan. Terus kemudian indukannya sudah bisa diambil susunya. Sejak 3 bulan sampai umur 2 bulan, sampai usia 5 bulan. Itu bisa diperah manual Pak Tio ya. Manual 2 bulan. Manual 2 bulan. Nah, terus kemudian setelah 5 bulan usia cempe, itu kambing indukannya sudah dipersiapkan untuk dikawinkan. Untuk dikawinkan lagi. Iya, dikawinkan. Berarti nanti setelah merawat anaknya selama 5 bulan kurang lebih Pak Tio ya. Oke. Baik itu dari 3 bulan awal ya Pak Tio. Dari 3 bulan. 3 bulan itu masih disusukan secara manual secara langsung, terus setelah itu baru diperah Pak ya. diperah selama 2 bulan. Untuk diminumkan ke anaknya. Diperah untuk dijual bisa, untuk diminumkan ke anaknya juga bisa. Ya. Begitu itu. Kemudian setelah setelah melahirkan sampai 5 bulan menyusui, apakah ada perawatan khusus untuk induknya Pak Tio? Indukannya tidak ada Mas. Kalau menjelang indukannya setelah dia menjelang dikawinkan, itu dia dikasih rawatan mandi, ya kan, sama dikasih tauge dan timun, kemudian dijemur agar menyerap vitamin D. Kalau pagi itu kan ada vitamin D. Untuk penguatan tulangnya setelah melahirkan itu Pak Tio ya? Pasca mau dikawinkan Mas. Setelah menyusui ya berarti, Ya. setelah sapi ya berarti? Ya, nah itu biasanya umur 5 bulan sampai ke 6 bulan tadi itu, indukan tadi itu sudah mulai minta kawin. Sudah mulai birahi mungkin? Birahi ya. Kalau cirinya sendiri seperti apa Pak Tio? Biasanya kalau indukan mau kawin tadi itu Mas, itu diawali dengan ekornya ngupit-ngupit ya kan. Terus kemudian nafsu makannya menurun. Terus makannya malah turun Pak? Ya, menurun dia. Terus kemudian berak-berok, gelisah, kosat-kosot di kandang ya kan. Tanda-tandanya birahi Pak Tio. Nanti baru kita cek dia punya kemaluannya, apa betul dia menandakan kupat-kupit tadi itu minta dikawinkan. Kalau memang positif dia minta kawin, kita kawinkan. Kalau tidak birahi atau tidak pengen kawin, terus kita tetap kawinkan, itu kemungkinan untuk hamil sendiri susah Pak Tio ya? Ya nggak mungkin lah Mas. Nggak mungkin ya. Jadi peternaknya harus pintar, harus cerdas. Harus belajar kan? juga ya, jangan asal kawin. Jangan asal kawin kan gitu. Jadi artinya tenaga kita tadi itu untuk mengawinkan tadi itu kan juga perlu apa ya? Jadi nggak sia-sia Pak. Nggak sia-sia. Karena gitu. mengawinkan kan juga butuh usaha, mulai dari menyiapkan tempatnya, terus pegangin betina dan lain sebagainya Pak Tio ya. Iya. Jadi nggak sia-sia karena
untuk mengawinkan sendiri kan kambing butuh tempat juga Pak Tio ya. Iya. Nggak bisa langsung dicampur dalam satu kandang atau satu kotak terus kawin sendiri itu kan nggak bisa Pak Tio ya. Bisa seperti itu, tapi itu namanya koloni, Mas. Koloni ya. Iya. Tapi agak susah Pak Tio. Agak susah karena kita menghitung kapan dia kawinnya, nanti kan kita APL-nya juga kita susah menentukan nanti. Iya, itu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya, Mas. Itu untuk yang betina. Kalau untuk yang jantan sendiri seperti apa Pak Tio? Untuk dari cempe, kemudian dari usia berapa sudah bisa dikawinkan dan perawatannya sebelum dijadikan pejantan ini seperti apa Pak Tio? Kalau rawatan pejantan saya biasa aja Mas, ya comboran, ramban, itu pasti. Nanti kita kasih obat-obatan seperti B-kompleks, ya kan? Multivitamin untuk kesehatannya. Iya, untuk kesehatannya itu pejantan. Tapi untuk mempersiapkan menjadi pejantan itu maksudnya cempe dari umur 5 bulan sampai ke atas. Itu seperti ini contohnya kita persiapkan, ya kan? Nah, kita persiapkan jadi pejantan ini kan. Nah, kalau ini Mas, ini kan ini yang saya bilang tadi itu lurinya ada 4 di sini, Mas. Pakemnya ada 4 di sini. Ada luri Basuki, luri Sumar, luri Dakir, sama luri Tumpang di sini. Ada semua ya Pak? Ya, di sini. Ini umur 6 bulan, Mas. Umur 6 bulan. Ya. Sudah disiapkan untuk pejantan. Pejantan. Sebenarnya usia berapa Pak Tio? Untuk betina sendiri usia berapa? Jantan sendiri usia berapa? Untuk usia ideal bisa dikawinkan Pak? Usia ideal itu kalau jantan ya 9 bulan, 10 bulan sudah siap dikawinkan. Sudah siap ya? Betina pun juga seperti itu. 9 bulan, 10 bulan sudah dipersiapkan kawin. 9 bulan sampai 10 bulan teman-teman. Jadi perlu belajar yang banyak untuk kambing Itawa ini karena mungkin prosesnya sama dengan kambing biasa, tapi ada poin-poin tertentu yang mungkin butuh ilmu yang khusus ya Pak Tio ya untuk kambing Itawa sendiri ya. Ilmu khusus maksudnya seperti apa Mas? Ilmu khusus itu enggak, misalnya kalau kawin enggak asal kawin ataupun makan juga asal makan, itu nanti berpengaruh ke kambing Itawa sendiri apa atau enggak Pak Tio? Iya, biasanya kan kenapa kita harus kasih tahu sama apa namanya timun ya kan? Ya, timun tadi itu juga ada mengandung vitamin D dan seterusnya ya Mas ya. Ditambah lagi dijemur tadi itu. Betul. Jadi maksudnya itu supaya mempercepat birahi maksudnya. Tauge sama timun tadi selain untuk menjaga kesehatan juga untuk mempercepat birahi tadi, kambing tadi Pak Tio ya. Iya. Kemudian untuk rawatan selama ini Pak Tio, menurut pengalaman Pak Tio, yang paling susah atau yang membuat kambing kurang maksimal dalam perawatan itu seperti apa Pak Tio? Ya kalau rawatannya bagus mesti kambingnya sehat dan bagus Mas ya. Maksudnya itu rawatan tadi itu menentukan daripada perform kambing itu sendiri. Jadi makanya hijauan sama jemburan tadi itu tidak boleh ditinggal. Karena jemburan tadi itu rutin dan tepat waktu Pak Tio. Iya, itu. Kemudian kita setelah untuk para dulur-dulur yang ingin berternak, berarti kita harus yang pertama itu adalah memilih bibit, tahu cara memilih bibit, kemudian tahu cara merawat mulai dari cempe, indukan, pejantan, setelah melahirkan dan akan dikawinkan lagi. Kemudian untuk karakter kambing sendiri Pak Tio, untuk karakter kambing seperti luri atau terah tadi, cara memilihnya atau mengetahuinya seperti apa? Jadi kambing yang bagus itu memiliki luri yang seperti apa ataupun memiliki terah seperti apa Pak Tio? Kalau menurut pengalaman saya, luri terkait dengan luri Basuki tadi itu pasti dia kepalanya itu tebal Mas, batuknya itu tebal. Tebal ya? Ya, terus kemudian posturnya itu luar biasa, bulunya sangat luar biasa juga. Untuk yang terah luri Basuki ya? Ataupun ya Basuki lah yang saya tahu, yang saya kenal Basuki ya. Ya seperti itu. Terus kemudian posturnya pasti jumbo, bulunya lebat, kemudian batuknya itu tebal. Seperti itu. Itu kalau luri Basuki. Kalau luri Dakir tadi itu kebanyakan dia itu warnanya bagus, terus kemudian telinganya tadi serasi, terus kemudian batuknya tipis Mas. Seperti itu kalau luri Dakir itu. Yeah. Itu kalau luri Sumar dia cenderung kepalanya tadi itu biasa-biasa saja standar, tapi telinganya sangat panjang banget tapi tipis. Jadi setiap luri itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus kemudian itulah makanya luri tadi di cross breedingkan, di cross check gitu ya. Disilangkan. Agar berharap nanti hasil anak-anaknya dari silangan tadi itu yang positif-positif itu keluar di anaknya gitu Pak Tio. Iya, semacam itu. Jadi nanti akan menghasilkan cempe ataupun anakan kambing Itawa yang lebih sempurna ya Pak Tio. Iya, seperti itu. Mungkin bisa diberikan gambaran langsung ke kambingnya Pak Tio. Mungkin yang
luri Basuki itu seperti ini, luri Dakir ataupun Sumar itu seperti ini bisa ditampilkan ke kambingnya langsung Pak Tio? Contoh ini Mas ya, contoh ini sudah ada 4 karakter luri di sini. Di sini ada luri Basuki, di sini ada luri Dakir, di sini ada luri Sumar, di sini ada luri Tumpang Mas. Jadi yang bluwernya ini berarti ikut Dakir, Dakir ya. Ya. Terus telinga panjangnya ini ikut Sumar, ikut Tumpang juga. Telinganya emang dulu agak Terus panjang telinganya. Kualitas telinganya tebal. Jadi seperti ini teman-teman. Tebal itu tadi ikut ke Sumar ya Pak? Bukan, ya ikut ke Mas, ke Tumpang dia. Ke Tumpang ya? Iya, Tumpang. Itu. Tumpang itu mempunyai ciri khas telinganya itu tebal, simetris, kemudian lentur ya. Lentur. Gitu. Ini contoh 4 luri yang ada di sini Mas. Ini 4 luri tadi yang teman-teman yang sudah disebutkan Pak Tio seperti ini. Jadi bluwernya, kemudian telinganya panjang dan tebal, lentur, simetris, dan yang penting itu simetris. Jadi antara telinga kiri dan kanan itu harus simetris Pak Tio, yang bagus itu ya. Ya, pangkalnya juga nggak bonggol Mas. Pangkal telinga ini tidak bonggol ya. Harus tipis lurus gitu ya Pak. Maksudnya harus dari atas itu nggak boleh bonggol gitu. Oh, nggak boleh ada benjolan gitu ya, bonggol itu. Nah, itu kan di bawah seperti ini. Kalau dari depan itu kelihatan lurus teman-teman. Kalau bonggol itu kayak ada benjolan gitu Pak Tio. Ya, pangkalnya ada benjolannya pas di kepalanya. Jadi itu pangkal telinga yang nempel di kepala itu nggak boleh ada bonggol atau benjolan seperti itu. Bonggol maksudnya. Untuk yang lain mungkin bisa ke kambing lain Pak Tio. Nah ini induan ini telinganya kan panjang Mas. Ini ya kan? Betina Pak Tio ya. Betina ini. Nah ini luri Tumpang ini. Ini luri Tumpang ya. Dia punya telinga panjang, tapi di sini nih di kambing ini ada luri Tumpang dan Basuki Mas. Ini belum komplit lurinya. Kalau yang ini komplit, kalau ini belum komplit. Ya. Ini cuma dari lihat karakternya ini ada luri Tumpang dan Basuki ya. Jadi telinganya tebal juga, panjang juga, pangkalnya juga bagus. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti setelah melihat video ini masih salah teman-teman. Jadi kita juga harus mengupgrade materi dan pengetahuan kita tentang kambing Etawa sebelum kita melakukan atau pembelian bibit kambing Etawa. Jadi kita harus banyak belajar dulu teman-teman agar tidak salah. Jadi harapannya nanti dengan memilih yang tepat akan menghasilkan cempe atau anakan kambing yang bagus Pak Tio ya. Ya, seperti itu. Jadi cukup menarik sebenarnya teman-teman dan ilmunya juga sangat banyak. Kemudian kalau untuk orang awam Pak Tio, apa yang harus dilakukan ketika memilih bibit Pak Tio? Ya kalau bagi orang awam itu lebih bagus sekarang ini sebelum kalau mau breeding kambing tadi itu minimal dia harus konsultasi sama orang yang paham Mas untuk pemilihan bibit, karena pemilihan bibit tadi itu endingnya ataupun tujuannya kan untuk menghasilkan cempe yang punya parameter kontes. Jadi harus diawali dengan pemilihan bibit yang mempunyai terah ataupun luri yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi untuk teman-teman ataupun dulur-dulur yang ingin memulai berternak khususnya untuk kambing Etawa, memang harus perlu belajar ataupun datang ke teman-teman atau dulur-dulur senior yang sudah memiliki pengalaman berternak dulu Pak Tio ya. Karena terkadang sebuah informasi baik dari media cetak maupun tulis ataupun dari video YouTube seperti ini terkadang itu masih kurang lengkap. Jadi penjelasannya itu tidak sedetail ataupun sebagus saat kita berkunjung langsung ke peternak Pak Tio ya. Karena kita nanti akan belajar itu nanti lebih paham teman-teman. Jadi kalau seperti video ini terkadang untuk jenis telinga ataupun jenis kepala maupun ekornya, posturnya, tinggi, besar kecilnya agak susah dijelaskan Pak Tio ya. Karena teman-teman juga harus tahu sendiri secara real jadi kondisi kambing tersebut. Jadi agar tidak salah pilih sehingga bisa menghasilkan cempe yang diharapkan Pak Tio.
untuk para peternak di Tuban khususnya Pak Tio, mungkin ada sedikit masukan atau saran berdasarkan pengalaman yang Pak Tio jalani selama lebih dari 10 tahun merawat kambing Itawa, Pak Tio. Ya, kalau menurut saya bagi pemula-pemula yang akan memulai usaha breeding kambing seni itu ya minimal itu harus intens juga berkomunikasi atau berinteraksi dengan seniornya, karena di situ pasti ada edukasi, Mas. Nah, edukasi ini penting karena itu dari edukasi tadi itu nanti yang akan menentukan hasil daripada produksi tempe-tempenya itu. Jadi agar pengalaman atau kekeliruan para senior yang sudah dialami itu tidak terulang kepada pemula ataupun peternak baru, Pak. Benar, Jadi, benar. sangat bermanfaat sekali teman-teman apabila ingin berternak kambing Itawa itu memang harus sering-sering berkunjung kepada dulur-dulur yang sudah lama berkecimpung di dunia ternak kambing Itawa, Pak Tio ya. Iya. Sangat menarik sekali teman-teman. Sangat terbuka sekali Pak Tio dari Sinting Farm, namanya sangat menggelitik sekali teman-teman. Jadi ternak itu harus berpikir, jadi nggak hanya soal jual dan soal membeli, karena modal juga tidak sedikit karena dalam beternak itu juga salah dalam pembelian atau salah dalam mempelajari ilmunya juga akan berimbas ke modal yang besar, Pak Tio ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ilmunya sudah dapat, pengalamannya sudah dapat, sebenarnya Etawa itu tidak mahal, Pak Tio ya. Etawa tidak mahal. Cuma gara-gara kita minim informasi, minim pengalaman, dan tidak mau belajar, akhirnya butuh dana yang cukup besar. Betul. Jadi gini, Mas, kalau membeli bibit ya, sekarang ini kalau kita beli tampilan yang bagus yang masuk parameter kontes, itu pasti harganya mahal. Karena kita melihat tampilan. Tampilan bagus. Tapi kalau saya tidak, karena saya juga mengawalinya itu dari kambing luri ataupun terah. Kalau kita sudah luri atau terah, itu pasti akan menghasilkan kambing bagus juga. Padahal kita pemilihan bibit luri tadi itu, berdasarkan luri tadi itu harganya murah, Mas. Meskipun tampilannya nggak bagus seperti yang tampilan kontes tadi ini. Kalau yang kita melihat atau membeli karena tampilan, berarti kita tujuannya itu untuk kontes, Pak. Iya. Dan itu pasti mahal. Mahal. Tapi kalau kita untuk breeding, kita harus belajar tentang ilmu luri ataupun terah. Jadi nanti kita dengan perawatan ke depan pasti hasilnya bagus, Pak Tio ya. Betul. Untuk Sinting Farm sendiri, Pak Tio, pemasaran atau penjualannya sampai saat ini seperti apa, Pak Tio? Ya, saya kalau pemasaran tadi itu karena saya punya filosofi seperti ini, Mas. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi hasil itu pasti tergantung usaha, Pak Tio. Iya. Nah, untuk di farm Sinting Farm sendiri ini, apabila dulur-dulur dari peternak lain ingin mengambil keturunannya ataupun anaknya seperti apa, Pak? Boleh. Sekarang kalau mau teman-teman mau ikutan breeding kambing seni, ada materi yang saya akan keluarkan, ada. Mungkin bisa direview sedikit, Pak Tio, yang akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan mungkin. Ini salah satunya, Mas, indukan laktasi 3 nih. Ini indukan laktasi 3 ya? Ya, itu saya keluarkan juga. Teman-teman akan seperti ini, teman-teman. Ini juga akan dikeluarkan apabila ada teman-teman yang ingin mengambil ataupun memulai breeding. Ini sudah laktasi 3, Pak Tio ya? Laktasi 3. Ini berarti sudah indukan, teman-teman. Mungkin ada yang masih cempe, Pak Tio? Yang cempe ada juga. Nah, mungkin bisa kita perlihatkan ya, teman-teman. Ini umur 5 bulan juga. Ini juga keluar, Mas. Nah, ini luri komplit juga nih, Mas. Lurinya komplit juga, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, jadi nanti kita, Pak Tio ini sangat terbuka sekali dengan wawasannya. Jangan khawatir, nanti kita apabila dulu-dulu teman kesini ingin belajar, nanti akan dijelaskan sedetail mungkin. Karena tadi juga MS Farm Channel juga sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Tio dan ilmunya sangat luar biasa, teman-teman. Sangat komplit karena pengalamannya juga sudah cukup banyak. Jadi seperti ini. Ini usia 5 bulan. 5 bulan menjelang 6 bulan juga. Jantan ya ini, Pak? Jantan ini. Jantan usia 5 bulan. Kemudian ada indukan juga nih, laktasi 2. Ini juga mau saya keluarkan. Ini juga ada indukan laktasi 2, Pak Tio ya. Laktasi 2. Jadi teman-teman nanti kita akan sematkan
nomor yang bisa dihubungi di deskripsi. Sangat banyak sekali materi atau bahannya jika teman-teman ingin mulai breeding, mulai dari anakan, indukan maupun jantan. Mungkin ada yang lain lagi Pak Tio? Ini juga saya keluarkan juga. Ini sangat banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa memilih yang beralamatkan di Desa Tuwiri, Kecamatan Merawrak, Kabupaten Tuban. Ini juga betina dikeluarkan. Ini apa namanya, Joro, Dara, ya kan, hamil. Ini lagi hamil ya Pak? Ya, hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan, positif hamil 3 bulan. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan sertakan juga nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Tio langsung. Teman-teman bisa bertanya-tanya via telepon ataupun datang langsung ke Sinting Farm, Desa Tuwiri, Kecamatan Merawrak, Kabupaten Tuban. Materinya sangat banyak teman-teman. Ada beberapa ekor yang siap untuk di breeding, baik itu anakan, pejantan maupun indukan. Super sekali teman-teman pengalaman dari Pak Sutio dari Sinting Farm, Desa Tuwiri, Kecamatan Merawrak, Kabupaten Tuban. Terima kasih banyak Pak Tio atas ilmu dan pengalamannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi peternak dimanapun berada. Jangan lupa teman-teman tonton terus MS Farm Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak Pak Tio. Sama-sama Mas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.